Di pagi hari yang cerah, seluruh siswa-siswi SDN Pondok Indah Jakarta bergegas menuju gerbang sekolah yang sudah ditunggu oleh satpam penjaga gerbang sekolah tersebut. Tak lama kemudian, bel pun berbunyi. Seluruh siswa-siswi berlari-larian menuju kelasnya masing-masing dengan ceria. Begitupun dengan kelima sahabat sejati, Reza, Hana, Windy, Reni, dan Irfan. Ayo cepetan, keburu Budia masuk kelas, nanti kita disetrap lagi. Tahu nih Reni, lama banget larinya kayak kura-kura. Hahaha. Sambil mengejek Reni dengan menjulurkan lidahnya. Reni pun hanya diam dan ia berlanjut lari melewati teman-temannya. Tak lama, mereka pun sampai di kelas. Dan Budia pun datang dengan wajah ceria. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Seluruh murid kelas 3A kompak menjawab salam. Dan ucapan selamat pagi itu dengan riang gembira. Dan pelajaran pertama yaitu IPA pun dimulai dengan diawali dengan bismillah. Serta dilanjutkan dengan berdoa bersama. Waktu pun menunjukkan pukul 9 pagi, bel berbunyi. Tanda waktu istirahat. Murid-murid di kelas 3A bergegas menutup buku-bukunya dan merapikannya. Mari kita sudahi pelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa membuat kalian menambah wawasan serta pengetahuan kalian ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Budia sembari jalan menuju pintu keluar kelas. Para murid kelas 3A berbondong-bondong menuju pintu keluar kelas untuk menuju satu tempat terfavorit, kantin. Begitupun dengan Reza, Hana, Windy, Reni, dan Irfan. Ketika sampai di kantin, seperti biasa, mie ayam dengan perpaduan bakso Pak Ari yang kata mereka enaknya ngelebihin makanan di restoran mahal. Pak, biasa bakso dan mie ayamnya 5 gak pakai sayur, ujar Hana dengan nada ceria. Pak Ari pun memberikan tanda jempolnya yang berarti oke. Kemudian mereka pun mencari tempat duduk di tengah keramaian siswa-siswi SDN Pondok Indah Jakarta dan akhirnya dapat. Guys, Naufal kemana ya? Kenapa ia tidak masuk hari ini? Dengan nada bingung, terakhir aku lihat dia kemarin sore pas aku beli es krim di dekat rumahnya. Terus aku lihat Naufal lagi duduk kayak orang lagi mikirin sesuatu gitu di teras rumahnya. Terus aku coba samperin dia dan bertanya kenapa ia merenung saat sore-sore begini dan tidak masuk sekolah selama 3 hari. Terus dia jawab gak apa-apa dan selalu bangun kesiangan. Apa iya? Naufal kan anaknya rajin banget, gak mungkin kalau bangun kesiangan mulu. Apa jangan-jangan Naufal lagi ada masalah keluarganya? Atau emang dia lagi sakit ya? Mereka pun bertanya-tanya sendiri dan mengharapkan ada jawaban yang datang sekarang. Di tengah kediaman dan kebingungan mereka, mie ayam bakso pun datang. Jangan lupa dihabiskan ya, pesan Pak Ari dengan nada gembira. Reza, Hana, Windy, Reni, dan Irfan kompak untuk mengucapkan terima kasih Pak Ari yang ganteng yang ngalahin Sang Jungki dengan nada meledek. Kemudian di tengah-tengah mereka asyik makan, oh iya, aku inget guys, 3 hari yang lalu habis pulang sekolah, kakakku cerita katanya dia lihat Naufal di pasar dekat rumahnya sambil membantu ibunya jualan sayuran. Bener gak kakakmu Han? Nanti dia salah lihat lagi. Ya gak tahu juga, kan yang lihat kakakku bukan aku. Gimana sih kamu Win? Shh, udah jangan berantem. Mending gini aja, sepulang sekolah nanti kita datang ke rumahnya buat mastiin lagi dan bertanya sama Naufal. Biasanya dia selalu jawab jujur kok. Reza, Hana, Winnie, dan Reni pun setuju dengan usulan Irfan. Seiring berjalannya waktu menunjukkan pukul 9.50, pertanda bel masuk kelas pun berbunyi. Seluruh siswa-siswi yang berada di area kantin bergegas merapikan bekas makanan dan minumannya di mejanya. Kemudian berlari-larian menuju kelasnya masing-masing.
Kemudian pada sore harinya mereka berkumpul di taman dekat sekolah dan berangkat bersama menuju rumah Naufal yang jaraknya tidak jauh dari sekolahan. Tak lama mereka pun sampai di rumah Naufal. "Assalamualaikum, Naufal, Naufal," ucap Irfan sambil mengetok pintu rumahnya. Tak lama Naufal pun keluar. "Waalaikumsalam. Kalian ada apa nih? Bikin kaget aja tiba-tiba datang. Biasanya ngabarin dulu kalau mau main," jawab Naufal dengan nada bingung dan terkejut. "Jadi gini, tujuan kita kesini hanya mau mastiin kalau kamu gak apa-apa. Dan mau nanya juga alasan kamu gak masuk ke sekolah selama 3 hari gara-gara apa," ujar Reni dengan penuh perhatian. Reza, Hana, Winnie, dan Irfan pun mengangguk yang artinya setuju dengan ucapan Reni dan mencoba untuk memujuk Naufal untuk bercerita tentang masalah apa yang sebenarnya terjadi. "Sebelumnya terima kasih guys, karena kalian udah datang ke sini. Sebenarnya aku gak mau cerita hal ini sama kalian, karena pasti akan merepotkan kalian semuanya. Tapi karena kalian adalah sahabat-sahabatku yang bisa aku percaya, apa yang sebenarnya terjadi buat gak cerita," ucap Naufal dengan nada sedih. Setelah itu Naufal menceritakan dari awal permasalahan apa yang sebenarnya terjadi kepada 5 sahabatnya itu. Sontak Reza, Hana, Reni, Winnie, dan Irfan pun terkejut dengan apa yang barusan Naufal katakan. Kondisi ekonomi yang keluarga Naufal sedang hadapi saat ini sedang menurun, yang menyebabkan ia tidak bisa membayar uang SPP sekolahnya, sehingga ia harus membantu ibunya untuk berjualan sayuran di pasar setiap hari. Karena Naufal dan ibunya hanya tinggal berdua. Ayahnya yang sebelumnya bekerja sebagai tukang ojek kini sudah tiada karena mengalami sakit parah selama 2 bulan. Hal inilah yang menyebabkan kondisi keluarga Naufal yang tidak baik. "Sabar ya Val, kamu pasti bisa kok. Serahkan sama Allah dan selalu percaya kalau Allah selalu menolong kita dimanapun itu," ucap Reza sambil mengusap bahu Naufal. Di tengah keadaan yang berubah menjadi sedih ini, Windy mengajukan diri dan mengajak Reza, Hana, Irfan, Reni untuk membantu meringankan beban Naufal dan ibunya untuk berjualan sayuran. Tanpa lama-lama, mereka pun setuju dengan ajakan Windy ini. Naufal yang mendengar hal ini sangat terharu dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada 5 sahabatnya ini. "Terima kasih banyak ya guys. Kalian udah mau bantu aku dan ibuku. Maaf kalau aku merepotkan kalian," ujar Naufal dengan nada terharu dan senang. "Enggak Val, tenang aja. Malah kita senang kok bisa bantu kamu begini," ucap Hana dengan nada gembira. Akhirnya Reza, Hana, Windy, Naufal, Reni, dan Irfan pun saling berpelukan layaknya sahabat yang tidak akan pernah terpisahkan. Keesokan harinya, tepat pada hari Minggu pukul 8 pagi, Reza, Hana, Windy, Reni, dan Irfan pun sudah berkumpul di teras rumah Naufal. "Yuk guys, kita berangkat." Sebentar, kita belum bagi kelompok nih, biar bisa mencar kemana-mana." "Nah, alangkah baiknya seperti itu, supaya banyak pembelinya." "Oke, kita kan ada 6 orang ya, gimana kalau bertiga-tiga?" "Oke, setuju. Berarti Naufal, Reni, Irfan ke daerah kanan tempat ibu-ibu ngumpul di lapangan, dan aku, Hana, Windy ke sebelah kiri ke arah taman-taman. Gimana?" "Boleh banget, yuk kita jalan. Semangat guys." Akhirnya mereka pun berpisah dan memulai dengan rasa kegembiraan. Tak lama setelah kurang lebih 1,5 jam mereka berkeliling, pukul 9.30 akhirnya mereka kembali ke rumah Naufal dengan wajah lelah dan penuh rasa syukur. "Alhamdulillah habis guys sayurnya," ucap Reni dengan penuh rasa senang. Mendengar kabar tersebut, Reza, Hana, Windy, Naufal, dan Irfan pun ikut senang dan bersyukur karena usaha mereka untuk berjualan tidaklah sia-sia. Kemudian uang hasil dari berjualan itu dikumpulkan dan dihitung oleh Windy dengan teliti. "Alhamdulillah, total semuanya ada 300 guys," ucap Windy sembari lompat-lompat dengan gembira, sehingga kaki Hana pun terinjak. "Duh, kaki aku Win,
Kalau mau lompat, lihat sekitar dulu dong, kebiasaan kamu, ujar Hana dengan nada kesal dengan sedikit tertawa. Windy pun tertawa dan segera meminta maaf kepada Hana, sehingga mereka kembali kepada total hasil uang penjualan mereka. Bentar, pembayaran SPP kita kan 450, berarti masih kurang dong uang kamu Val buat bayarnya. Udah gak apa-apa, aku masih ada hasil uang jualan kemarin kok. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi, oke? Alhamdulillah deh kalau begitu. Berarti kamu bisa masuk sekolah lagi, Val. Yeay! Dengan nada senang dan memeluk Naufal dengan erat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teman-teman. Emang kalian sahabat terbaik yang pernah kutemui. Semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah. Akhirnya mereka kembali berpelukan layaknya Teletubbies yang tak akan pernah terpisah dan selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Tak lama dari itu, Bu Naufal datang dan bertanya-tanya dengan keadaan di rumahnya yang dipenuhi dengan kelima sahabatnya Naufal. Jadi, tadi kita bantu berjualan sayuran-sayuran di sekitar sini. Dan alhamdulillah habis semua. Ini penghasilan dari kita, silakan diterima ya tante, ucap Hana sembari memberikan uang yang berjumlah 300 kepada Ibu Naufal. Mendengar hal itu, Ibu Naufal pun kaget dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian, ia pun mengucapkan terima kasih dan menerima uang tersebut dengan rasa terharu yang sangat tinggi. Dan salah satu dari mereka, Reni, menjelaskan bahwa ini sudah merupakan tanggung jawab bersama. Ketika ada salah satu dari kita sedang mengalami kesulitan, kita harus selalu turun tangan dan membantunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Mendengar hal tersebut, Ibu Naufal secara perlahan meneteskan air matanya. Masya Allah, alhamdulillah. Maaf ya nak, karena ibu sudah merepotkan kalian. Dan terima kasih banyak nak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya, ujar Ibu Naufal dengan pipi yang sudah dibasahi oleh air matanya. Kemudian setelah ini, Ibu Naufal mencoba untuk menghapus air matanya yang indah itu dengan sehelai selampe yang diberikan oleh anaknya Naufal. Dan Ibu Naufal pun mengajak Reza, Hana, Windy, Reni dan Irfan pun untuk makan bersama di rumahnya. Dan mereka pun menerima ajakan itu dengan penuh rasa senang dan bersyukur. Di sela-sela makan bersamanya, banyak candaan dan tawa yang terdengar begitu bahagianya mereka. Terima kasih banyak ya Val, maaf kalau kita semua merepotkan ibumu. Iya Val, maafin kita juga ya, makannya berantakan kayak ayam begini. Hehehe. Ah, itu mah kamu aja yang makannya paling berantakan, Za. Kita mah rapi, coba tuh lihat. Sembari menunjuk ke arah meja makan. Kan Reza mah emang ayam. Iya, ayam-ayaman. Hahaha. Dengan nada meledek ke arah Reza dan mengulurkan lidah kecilnya. Udah deh, kalian jangan temenan, musuhan aja. Hehehe. Dengan nada meledek sembari melirik ke arah Irfan dan Reza yang sedang cubit-cubitan. Mereka pun tertawa bahagia sembari membantu Naufal untuk membersihkan meja makan dan mencuci piring-piring kotor dan merapikannya ke tempat semula. Setelah selesai, Reza, Hana, Windy, Reni dan Irfan pun berpamitan kepada Ibu Naufal dan Naufal untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing. Dan mereka pun berpisah. Keesokan harinya di sekolah, Reza, Hana, Windy, Reni dan Irfan pun yang sedang bercanda di dalam kelas melihat kedatangan satu sahabatnya yang sudah 3 hari tidak memasuki ruang kelas, yaitu Naufal. Iya, dia kembali dengan wajah yang ceria dan senang. Bersamamu ku habiskan